yaitu Responsibility Center. Responsibility Center adalah unit organisasi dalam perusahaan yang dipimpin oleh seorang manajer, dan manajer tersebut bertanggung jawab atas aktivitas tertentu. Tujuan utamanya pembagian yaitu yang pertama adalah mengukur kinerja manajer secara adil, yang kedua mengontrol biaya dan pendapatan, yang ketiga memudahkan perusahaan mencapai target dan strategi. Nah, ada beberapa jenis responsibility center. Yang pertama ada cost center, yang kedua revenue center, yang ketiga profit center, dan yang terakhir investment center. Namun dalam video ini kita akan fokus pada revenue center dan expense atau cost center. Revenue center atau pusat pendapatan. Revenue center adalah unit organisasi yang bertanggung jawab dalam menghasilkan pendapatan, namun tidak bertanggung jawab terhadap biaya secara langsung. Contohnya di sini saya ambil 3 contoh. Yang pertama departemen penjualan, yang kedua bagian pemasaran, dan yang ketiga unit pelayanan pelanggan yang menghasilkan penjualan tambahan. Kemudian untuk tugas manajer revenue center, di sini saya ambil 4 poin. Yang pertama meningkatkan jumlah penjualan, yang kedua memperluas pasar, dan yang ketiga menjaga hubungan dengan pelanggan, yang keempat mengelola strategi promosi penjualan. Kemudian untuk indikator penilaian, di sini saya ambil 4 poin juga. Yang pertama pencapaian target penjualan, yang kedua pertumbuhan pendapatan per periode, dan yang ketiga jumlah pelanggan baru, yang keempat konversi dari promosi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit contoh praktis dalam kehidupan perusahaan. Contoh revenue center perusahaan, di sini saya ambil perusahaan toko elektronik. Nah, unit yang dinilai tim penjualan. Kemudian target pendapatan bulanan ini 500 juta, untuk pendapatan yang dihasilkan 550 juta. Nah, artinya tim penjualan berhasil melampaui target sebesar 50 juta. Nah, kinerja dinilai baik karena fokus mereka adalah menghasilkan pendapatan. Kita masuk pada expense center. Expense center adalah unit organisasi yang bertanggung jawab mengendalikan biaya, tetapi tidak menghasilkan pendapatan secara langsung. Nah, contohnya itu yang pertama ada departemen HR atau SDM, yang kedua ada departemen produksi, ada bagian administrasi, bagian akuntansi dan keuangan, dan bagian pemeliharaan atau maintenance. Tugas manajer expense center adalah yang pertama mengontrol dan mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi kerja, menjaga kualitas layanan internal, memastikan sumber daya digunakan secara efektif. Indikator penilaian, yang pertama itu efisiensi penggunaan anggaran, yang kedua kualitas hasil kerja, yang ketiga tingkat pemborosan, dan yang keempat kepatuhan terhadap perencanaan anggaran. Ya. Perbedaan revenue center dan expense center. Revenue center fokus menghasilkan pendapatan dengan kinerja diukur dari relasi omset, volume penjualan, dan efektivitas strategi pemasaran. Dan sebaliknya, expense center fokus mengendalikan biaya dengan penilaian berbasis efisiensi anggaran, selisih biaya aktual terhadap anggaran atau variance, serta efektivitas operasional unit yang didukung. Nah, mengapa pembagian ini penting? Pembagian responsibility center memungkinkan perusahaan untuk yang pertama, menilai kinerja lebih spesifik dan terukur. Yang kedua, memberikan tanggung jawab yang lebih jelas kepada manajer. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Dan yang terakhir, mengarahkan setiap unit agar mendukung tujuan perusahaan. Nah, selain itu juga perusahaan dapat mengetahui unit mana yang efisien, mana yang perlu perbaikan, dan bagaimana strategi bisa disesuaikan. Contoh sederhana dalam perusahaan, misalnya perusahaan XYZ. Yang pertama, departemen penjualan dianggap sebagai revenue center karena tugas
tugas utamanya menghasilkan pendapatan. Yang kedua, Departemen Produksi dianggap sebagai expense center yang fokusnya mengontrol biaya produksi dan menjaga efisiensi. Nah, dengan pembagian ini, manajemen dapat mengukur seberapa efektif penjualan dalam menghasilkan pendapatan dan juga seberapa hemat produksi mengelola biaya. Nah, selain itu, pembagian responsibility center seperti revenue center dan expense center membantu perusahaan meningkatkan akuntabilitas dan evaluasi kinerja masing-masing departemen. Nah, apa saja sih manfaatnya? Yang pertama itu sebagai pengendalian biaya lebih efektif, departemen yang menjadi expense center akan berupaya bekerja lebih efisien karena kinerjanya dinilai berdasarkan penggunaan biaya yang optimal. Yang kedua, peningkatan pendapatan. Revenue center akan fokus pada strategi pemasaran, pelunasan pasar, dan peningkatan penjualan. Yang ketiga, keputusan manajerial lebih tepat. Nah, manajemen dapat mengetahui bagian mana yang berkinerja baik dan bagian mana yang perlu perbaikan berdasarkan hasil evaluasi tiap pusat. Yang keempat, motivasi karyawan meningkat. Dengan target dan indikator kerja yang jelas, setiap departemen mendorong mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itulah penjelasan mengenai responsibility center, revenue, dan expense. Konsep ini sangat penting dalam